Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Genghis. So di sini kami akan menjelaskan tentang how do you think about cell. So enjoy the Explanation. Nah guys, what do you think about cell? Jadi, sel itu adalah unit dasar kehidupan penyusun makhluk hidup. Sebagai contoh yaitu organisme bersel, yaitu sebagai organisme bakteri, dan organisme lengkap yaitu atau organisme kompleks yaitu manusia. Nah, coba kita bayangkan bahwa sel ini kita andaikan sebagai batu bata penyusun rumah. Sel-sel bekerja keras untuk membangun sebuah jaringan, organ, serta dengan organisme lengkap yaitu seperti manusia. So, next the video. Secara luas, sel dapat didefinisikan sebagai unit struktural, yang dimana sel merupakan unit penyusun terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian, sel sebagai unit fungsional, yang dimana sel dapat melakukan seluruh aktivitas kehidupan. Kemudian, sel sebagai sistem terbuka, yang artinya sel merupakan sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, sel sebagai entitas yang hidup, yang dimana sel memiliki ciri-ciri kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, beradaptasi, dan juga reproduksi. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang mengandung organel dan molekul penting. Inti sel adalah pusat pengendalian sel yang mengandung materi genetik DNA. Ribosom adalah organel yang berperan dalam sintesis protein. Yang kelima ada mitokondria adalah pusat tenaga sel yang menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Yang keenam ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini dibagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. Yang ketujuh ada aparatus Golgi. Fungsinya itu mengemas, memodifikasi, dan mendistribusikan lipid dan protein. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom itu mengandung enzim pencerna yang menghancurkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh sel. 9 ada vakuola. Vakuola merupakan kantong yang berisi cairan yang menyimpan zat-zat seperti air, nutrisi, dan limbah. Kemudian 10 ada kloroplas. Nah, kloroplas ini merupakan organel khusus pada sel tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kemudian 11 ada dinding sel. Nah, dinding sel merupakan struktur keras di luar membran sel, khususnya pada sel tumbuhan, bakteri, dan fungi yang memberikan bentuk dan perlindungan. Kemudian 12 ada sentriol. Nah, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel, khususnya pada sel hewan. Pengertian membran sel, yang dimana membran sel adalah lapisan tipis yang melingkupi seluruh bagian luar sel. Membran ini bersifat struktur membran sel terdiri dari dua lapisan lipid, fosfolipid bilayer, yang disertai dengan protein dan karbohidrat. Membran sel melindungi bagian dalam sel dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam sel. Struktur membran sel terbagi menjadi 3. Yang pertama, 2 lapisan fosfolipid, yang kedua protein membran, dan yang ketiga karbohidrat. 2 lapisan fosfolipid. 2 lapisan fosfolipid merupakan struktur dasar membran sel, terdiri dari 2 lapisan fosfolipid yang menyusun lapisan ganda. Protein membran merupakan protein yang terbenam dalam lapisan fosfolipid yang berfungsi sebagai saluran, reseptor, dan enzim untuk berbagai proses seluler. Karbohidrat terkait pada protein atau lipid di permukaan sel yang berfungsi sebagai pengenalan dan komunikasi antar sel. Menjelaskan tentang model fluid mosaik, yang dimana model fluid mosaik adalah model yang menggambarkan tentang struktur membran sel. Protein ini memiliki fungsi yang beragam seperti transportasi zat, komunikasi antar sel, dan pengikatan molekul. Membran sel tidak hanya terdiri dari fosfolipid, tetapi juga mengandung berbagai macam protein yang tertanam di dalam atau melekat pada permukaan bilayer fosfolipid. Fungsi dari membran sel yang pertama mengatur lingkungan intervalnya, di mana membran sel menjaga keseimbangan ion, pH, dan konsentrasi molekul lainnya dalam sel. Yang kedua, mengontrol apa yang masuk dan yang keluar dari sel, di mana membran sel memungkinkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel seperti nutrisi dan oksigen, dan memungkinkan zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti limbah. Yang ketiga, menghubungkan sel dengan sel lainnya.
Membran sel memiliki protein yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan sel lainnya. Yang keempat, memberikan perlindungan sel, di mana membran sel membantu melindungi kerusakan dari sifat fisik dan kimia dari sel. Transportasi membran sel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu transportasi aktif dengan transportasi pasif. Transportasi pasif adalah menggerakkan zat yang melintasi membran sel tidak membutuhkan energi. Contohnya itu seperti osmosis, difusi dengan difusi transfiltrasi. Transportasi aktif yaitu penggerakan zat yang melintasi membran sel yang membutuhkan energi. Contohnya itu seperti pompa ion, endositos dengan ekositos. Inti sel atau nukleus yang berperan penting dalam pusat pengendalian DNA atau genetik yang terbagi dari berbagai aspek yang akan dilanjutkan oleh saudara Dedi. Struktur inti sel. Struktur inti sel terbagi menjadi 4. Yang pertama, membran inti. Membran inti memisahkan inti sel dari sitoplasma. Yang kedua, nukleolus. Nukleolus adalah tempat produksi ribosom. Yang ketiga adalah nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan inti yang mengandung kromatin. Yang keempat adalah kromatin. Kromatin terdiri dari DNA yang terikat pada protein histon. Fungsi sel yang bekerja sama untuk menjaga kelangsungan hidup sel, yaitu 1. Metabolisme. Sel melakukan berbagai reaksi kimia untuk mendapatkan energi, membangun dan memecah molekul, dan mempertahankan homeostatis. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Sel tumbuh dan berkembang melalui pembelahan sel, menghasilkan sel-sel baru yang identik. Yang ketiga, reproduksi. Sel bereproduksi melalui pembelahan sel yang memungkinkan organisme untuk tumbuh, bergenerasi, dan menghasilkan keturunan baru. Yang keempat, respon terhadap rangsangan. Sel dapat merespon rangsangan dan lingkungan sekitarnya seperti perubahan suhu, cahaya, atau bahan kimia. Yang kelima, transportasi. Sel mengangkut zat-zat penting seperti nutrisi dan oksigen ke seluruh sel dan mengeluarkan produk limbah. Transportasi ini dapat terjadi melalui difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang keenam, komunikasi seluler. Sel berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai mekanisme untuk mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi seluler. Komunikasi ini dapat terjadi melalui sinyal kimia dan kontak langsung. Selanjutnya, sel memiliki fungsi sebagai dukungan dan perlindungan karena sel memiliki struktur pendukung dan pelindung seperti dinding sel pada sel tumbuhan dan membran-membran sel lainnya. Karena sel membentuk, melindungi, dan menjaga stabilitas. Selanjutnya, sel berfungsi sebagai penyimpanan dan ekspresi informasi genetika karena sel menyimpan informasi genetika melalui DNA yang diwariskan dari generasi ke generasi yang digunakan untuk mensintesis protein dan mengatur fungsi seluler. Selain itu, sel berfungsi juga sebagai penghasil energi. Sel menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi seluler. Energi ini dihasilkan melalui proses respirasi seluler. Selain itu, sel juga berfungsi sebagai membantu menghilangkan zat-zat beracun yang berada di lingkungan sekitarnya, atau yang biasa disebut detoksifikasi. Selanjutnya, sel memiliki peran yang penting dalam menjaga kekebalan tubuh kita, seperti sel darah putih yang berperan penting dalam melindungi tubuh kita dari infeksi dan penyakit. Dan yang terakhir, sel memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri dan meregenerasi jaringannya yang rusak. Nah, fungsi-fungsi sel ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan hidup sel dan organisme dalam kehidupan makhluk hidup. Terima kasih.